Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, akang-akang, teteh-teteh. Baiklah, kita masuk ke bagian terakhir dari pelatihan berbasis kompetensi jarak jauh, yaitu adalah pembahasan asesmen jarak jauh. Oke ya, mohon izin saya buka ininya dulu, sharing. Oke, ini materi pembahasan asesmen jarak jauh, tenaga pelatihan level 3. Ini juga sudah saya unggah di classroom kita. Baik, kembali ke awalnya sekali. Konteks paling awal adalah tentang pentingnya training of trainer, pelatihan untuk pelatih dan pelatih untuk pelatihan. Dan kita harapkan adalah bahwa alumni UNPAD kompeten metodologi pelatihan di masa pandemi dan era 4.0 ini. Jadi semua ini punya pendamping ijazah yang dikeluarkan sertifikatnya dari TCIK Unpad. Baiklah, kita sudah membahas bahwa pada metodologi pelatihan di peta kompetensinya tujuan utamanya adalah SDM pelatihan yang kompeten, di mana ada 3 fungsi kunci, yaitu standar atau SKKNI, ada pelatihannya sendiri, dan sertifikasi. Jadi ada 3, standar, pelatihan, dan asesmen atau ujian. Nah, dari fungsi kunci ini diturunkan menjadi fungsi utama. Untuk standar adalah perencanaan, pengembangan untuk pelatihan yang mulai dari DNA, strategi, sistem, lembaga, penyelenggaraan, pengevaluasian, dan pengujian. Jadi kalau kita gambarkan tujuan utamanya adalah SDM yang berkompetensi, maka fungsi kunci ada 3, standar, pelatihan, pengujian. Nah, fungsi utamanya dari sudah dipaparkan, bahwa kemudian fungsi dasar kita adalah di tenaga pelatihan. Tenaga pelatihan level 3, di mana ada unit kompetensi inti ada 3, dan unit kompetensi pilihan ada 4, sehingga seluruhnya berjumlah 7 unit kompetensi. Nah, ini dikenal juga dengan MOT atau Management of Training. Kalau instruktur pasti ada TOT, di sini ada training of trainer, kemudian ada untuk asesor, ada pelatihan untuk asesmennya. Baik, jadi sekali lagi fungsi kunci adalah mengembangkan standarisasi kompetensi kerja nasional. Kita bicara tentang KKNI, SKKNI, SKK, standar kerja khusus ya, atau standar kerja internasional. Organisasikan pelatihan kerja, di mana di sini adalah TOT, kemudian melaksanakan sertifikasi kompetensi. Jadi 3 inilah yang menjadi dasar pelatihan berbasis kompetensi, karena pelatihan berbasis kompetensi ini harus dipastikan, ya, harus diuji. Nah, diujinya nanti kita akan membahas kalau masuk ke ranah pelatihan sertifikasi kompetensi. Jadi intinya ada 3, standar, pelatihan, sertifikasi. Nah, ini juga sesuai dengan KKNI nomor 3 tahun 2021, di mana ada subbidang pelatihan kerja kelompok instruktur jenjang 3, 4, 5, 6, ada subbidang pelatihan kerja kelompok tenaga pelatihan. Ini yang sekarang kita sedang uji, ya, yaitu mulai dari kelompok jenjangnya 3, 4, 5, 6 juga. Kita mulai dari awal, karena ini semua memang berurutan. Kemudian nanti ada subbidang sertifikasi kompetensi kelompok asesor jenjang 4, 5, 6. Baik, kemudian untuk pelatihan berbasis kompetensi tenaga pelatihan jenjang 3 ini intinya pada fungsi utamanya adalah mengendalikan pelaksanaan program, menyelenggarakan pelatihan di tempat kerja, merancang program pelatihan kerja, mengelola sumber daya pelatihan, mengelola perlengkapan pelatihan kerja. Jadi ada 5 kunci utama. Dari 5 kunci utama ini dibagi untuk yang mengendalikan pelaksanaan program pelatihan, dimulai dari menerapkan keselamatan dan keselamatan kerja di lembaga pelatihan kerja atau di lokasi pelatihan kerja. Tentunya beda pelatihan kerja untuk tentara dan untuk penulis gitu ya. Ini tentu akan beda. Mengarsipkan dokumen lembaga pelatihan kerja
Kemudian untuk penyelenggaraan pelatihan adalah intinya melakukan komunikasi, ini paling penting. Kemudian khusus untuk yang tenaga pelaksananya, ini adalah mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Ya, di sini juga nantinya ada memelihara fasilitas pelatihan kerja, mengelola peralatan pelatihan kerja, mengelola bahan pelatihan kerja. Jadi sesuai dengan KKNI, nanti jabatan yang akan kita inikan ambil adalah penyelenggara pelatihan level 3. Jadi sekali lagi ada 7 unit kompetensi, lakukan komunikasi, K3, dokumen, kemudian ini standar dalam hal ini standar SKKNI dan KKNI-nya, kemudian di sini adalah mengelola bahan pelatihan dan mengelola peralatan pelatihannya. Jadi ini mulai dari materi pelatihannya, kemudian ini peralatannya, dan yang ketujuh adalah memelihara fasilitas pelatihan. Ini tempatnya di mana? Nah, kalau kita daring tentunya di masing-masing tempat, dan ini juga berkaitan dengan waktu dan jadwal, semua resources sumber daya kita ada. Jadi kalau kita lihat skemanya kita adalah ada 7 tadi ya, komunikasi, K3, dokumen, standar, bahan, peralatan, fasilitas ya. Oke, jadi hanya ada 7. Dan dari ke-7 ini sebenarnya begitu Akang Teteh sudah sarjana, syoganya udah semua ya, hanya di ini satu aja nih yang mungkin jadi baru ya, yang baru mengenal SKKNI dan KKNI, yaitu mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Ini sudah kita bahas di pelatihan kemarin. Baiklah, ini mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja ini ada 3 elemen kompetensi, yaitu mengidentifikasi sumber informasi, mengidentifikasi kerangka kualifikasi nasional, kemudian menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Jadi ini juga bukan membuat, tapi lebih menyiapkan ya, hanya menyiapkan aja. Jadi ada identifikasi SKKNI-nya, identifikasi KKNI, ini merujuk kita ke level berapa, dan juga menyiapkan rencana kegiatan kerja. Ini berkaitan juga dengan intinya tentang selain tadi unit kompetensinya, indikator unjuk kerjanya, metode, media, sumber pembelajaran, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga rencana kegiatan. Nanti rencana dibuat matriks, artinya berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, kalau kita sifatnya daring, apalagi asinkronus, seperti sudah kita bahas, maka ini kita bisa membuat pelatihan di waktu dan tempat yang tidak bersamaan. Nah, aspek kritis dari ini ya, kodenya adalah N78SPS02011, ini 011-nya. Ini adalah perbedaan persepsi dalam memahami standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kemudian kompetensi sumber daya manusia yang variatif dalam mendalami kompetensi based training. Untuk CBT ini beda-beda ya, jadi tentunya akan berbeda. Ini banyak masuk unsur pengalaman dan juga unsur sektoral ya. Nanti mungkin akan berbeda ya antara fakultas, perbedaannya ya. Setiap sektor itu punya terminologi, pengertian, pemahaman masing-masing, dan juga tentunya berbeda ya. Ada anak semester 3-4 ya, atau semester terakhir ya, semester 7-8, ataupun juga alumni yang sudah 40 tahun bekerja ya, tentunya ini akan berbeda semua ya. Baik, nah kalau kita masuk ke classroom kita, ada tenaga pelatihan level 3 ya, seperti ini. Ini classroom-nya, Google Classroom, ada class code-nya, ada mulai semua ya, materinya semua nih. Ini ada materinya, ada materi tambahannya, SKKNI-nya, KKNI-nya, semuanya ya. Di sini ada juga mulai untuk mengunggah KTP, pas foto, CV ya. Kemudian juga di sini ada yang sifatnya dibuat untuk asesmen jarak jauh dalam Google Form. Kalau yang ini adalah untuk yang sifatnya hard copy, untuk tertulis, jadi bisa di-download, diisi, kemudian baru diunggah lagi, di-upload lagi. Ini jadi
Ini ada Google Form nih, enaknya bisa langsung direkap kalau Google Form di Excel nih, dan bisa enaknya juga bisa diacak nanti nomornya, ada bisa meriksa sendiri, bisa semua jawaban bisa dimasukkan sehingga bisa benar-benar mandiri belajarnya. Baiklah, begitu kita masuk ke AJJ ya, asesmen jarak jauh, maka filosofi asesmen berbasis kompetensi itu ada 3. Intinya berbasis kriteria, berbasis bukti, dan partisipatori. Artinya ada respon, tanggap, peduli dari kedua belah pihak ya. Jadi ada respon, ada partisipatori dari peserta, dari asesi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini semua bisa langsung Akang Teteh kembali lagi lihat ya. Nah ini buat yang ini sudah saya masukkan lagi nanti di sini ya, di bagian terakhirnya. Baik, nah setelah masuk ke sini, untuk yang buku kerja, kalau diklik nih ada seperti ini ya. Intinya dari buku kerja adalah berkaitan tentang dokumentasi dan arsip ya ini ya. Ada memang persyaratannya, ada yang disebut form FL, formnya FR APL 01, yaitu permohonan sertifikasi kompetensi ya. Jadi ada form permohonannya, bagian 1 tentang rincian data pemohon, bagian 2 tentang data sertifikasinya. Kita sertifikasinya apa nih? Ada judul skemanya dari KKNI atau kita punya skema sendiri atau klaster ya. Nomornya nomor berapa. Kemudian ini kita sertifikasi ya, dicontreng. Kalau tim yang sudah habis mau diperpanjang namanya sertifikasi ulang ya. Ada juga nanti yang pengakuan kompetensi terkini, ada rekognisi pembelajaran lampau, RPL dan lain sebagainya. Kalau kita contreng di sertifikasinya. Kemudian juga di bagian 2 ini ada paketnya ya, ada skemanya. Ketujuh ini ya, dengan intinya ada kode unit yang bisa diverifikasi, bentuknya pun SKKNI, sehingga semua bisa dengan mudah memverifikasinya. Kemudian bagian 3 adalah bukti kelengkapan pemohon. Jadi ini tergantung jenis pelatihan, bisa ada yang berbentuk project atau karya atau apa semua bisa dimasukkan ke sini. Kalau di sini yang utamanya adalah tentunya KTP, ini berkaitan dengan single online system nih sekarang ini apa? Ini ada NIK intinya semua dan dipastikan artinya warga Indonesia. Ini ada riwayat hidup karena ini nanti akan menjadi bagian dari portofolio. Kemudian ada surat tanda mengikuti pelatihan tenaga pelatihan level 3 ini, pelatihan tanggal 22 Desember kemarin ya. Jadi ini pun mungkin Akang Teteh belum memperoleh, tapi sebenarnya sudah ada. Jadi ini dianggap pasti sudah ada semua. Jadi simpelnya hanya KTP dan CV ya. Nah setelah itu ditandatangan oleh asesi, oleh pemohon, dan kemudian juga di ini kan ya oleh administrasi di sini bisa dilanjutkan kalau APL 01 ini sudah terpenuhi. Kemudian masuk APL 02 itu isinya adalah asesmen mandiri ya. Asesmen mandiri itu tadi ada unit kompetensinya, ada elemen kompetensinya, ada kriteria untuk kerja. Nah ini tinggal dicontreng aja semua. Kompeten. Apa bukti yang relevan dengan ini? Ya udah ada surat tanda pelatihan ini ya, intinya sudah mengikuti pelatihan ya. Jadi tinggal dicontreng semua, di bagian akhir ada tanda tangan, maka sudah dianggap ini ya, sudah dianggap asesmen mandiri bahwa Anda sudah kompeten. Begitu ini ada yang kosong, 1, maka ya Anda sendiri tidak menganggap diri Anda kompeten, buat apa diteruskan. Jadinya kalau sudah APL 01 atau APL 02 sudah terisi, baru mulai dilanjutkan. Nah,